Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali beraktivitas hari ini, tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran dari rumah masing-masing. Pekan lalu kalian telah menyelesaikan modul pertama untuk mata pelajaran spreadsheet, di mana modul 1 itu kalian telah mengetahui tentang mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet, di mana submaterinya ada perangkat-perangkat dalam komputer, aplikasi komputer, pengolah angka, dan data yang digunakan dalam Microsoft Excel. Nah, untuk hari ini kita sudah memasuki modul 2, di mana modul 2 itu adalah menggunakan berbagai fungsi dalam Microsoft Excel. Nah, sub-sub materinya yaitu kalian akan mempelajari fungsi matematika, statistik, fungsi finansial, date and time, fungsi grafik, lookup, dan logika dalam Microsoft Excel. Nah, untuk kali ini kalian akan mempelajari tentang fungsi matematika dalam Microsoft Excel. Nah, disimak baik-baik ya. Jadi sebentar di akhir materi kalian akan mempraktekkan langsung ya ataukah mengamati Bapak dalam melakukan praktek untuk menggunakan fungsi matematika dalam Microsoft Excel. Nah, kita mulai saja. Fungsi matematika. Jadi penjelasan tentang fungsi matematika. Jadi, fungsi matematika membantu kerja manusia dalam melakukan penghitungan matematika di dalam Microsoft Excel. Nah, tentunya dalam Microsoft Excel ya seperti yang saya sebutkan pada materi sebelumnya bahwa Microsoft Excel itu ya identik dengan memasukkan data berupa angka, tapi bukan cuma angka saja ya, tapi seperti tanggal, teks, dan waktu itu juga bisa diinput di dalam Microsoft Excel. Namun ya fungsi utamanya memang adalah untuk memasukkan ya data berupa angka. Nah, dengan memasukkan angka berupa angka, tentunya kita akan ingin bagaimana caranya mengolah angka tersebut agar bisa selesai dalam waktu yang cepat. Nah, tentunya dengan menggunakan berbagai formula-formula atau rumus-rumus yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, salah satunya yaitu fungsi matematika. Nah, ini adalah salah satu contoh data di dalam Microsoft Excel yang bisa kita cari jumlahnya, ya. Ini adalah berbagai nilai, ya, dari beberapa mata pelajaran yang akan dicari jumlahnya. Nah, kalau kita hitung satu persatu, maka sangat lama atau membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, dengan menggunakan fungsi matematika di dalam Microsoft Excel, tentunya pekerjaan kita dalam mencari jumlah nilai tersebut itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, sebentar kita praktekkan. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis fungsi matematika. Ya, jenis-jenis fungsi matematika ada dua. Ya, ada dua rumus fungsi di dalam matematika, yakni yang pertama adalah fungsi sum. Apa itu fungsi sum? Nah, fungsi sum adalah digunakan untuk menjumlahkan range tertentu. Ya, eh, untuk fungsi sum ini kita akan mencari contohnya beberapa jumlah atau angka yang akan dicari berapa totalnya ya. Tentunya dengan menggunakan rumus sum. Jadi ini ya bentuk persamaan sum itu seperti ini ya, sama dengan sum dalam kurung number one ataukah sel berapa yang akan dicari jumlahnya. Nah, itu. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada beberapa bulan, kemudian penjualannya setiap bulan itu sudah ada masing-masing. Nah, kita akan mau mencari berapa total penjumlahan mulai dari Januari sampai April. Nah, caranya dengan menggunakan rumus sum seperti ini. Oke, kita lanjut fungsi yang kedua yaitu fungsi sum if ya. Jadi fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan sel dengan kriteria tertentu ya. Nah, bentuk persamaan dari fungsi sum itu sama seperti ini ya. Sama dengan sum if dalam kurun range. Ya, ini B2 sampai B9 itu namanya range. Ya, range itu jangkauan yang berisi bilangan-bilangan yang akan dievaluasi. Contohnya yang ini. Semua yang ini adalah range ini yang dari harga pertama sampai akhir itu namanya range. Kemudian yang berikutnya ini kriteria.
Nah, kriteria itu seperti apa contohnya yang mau dicari? Contohnya jumlah nilai buku kah ataukah folio 60 ya. Jadi kriteria itu merupakan persyaratan-persyaratan bilangan yang akan dihitung. Kita akan mencari apa lagi? Kriteria tertentu ya yang akan dicari tahu ya. Nah, seperti ini contohnya. Sebentar akan lebih jelas ya saya contohkan. Selanjutnya yang ketiga ini adalah C2 sampai C9 dan ini yang terakhir adalah namanya sum range atau jangkau yang berisi bilangan-bilangan yang akan dihitung. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini harga nomor 1 sampai 10 ini adalah namanya sum range ya. Nah, kalau tadi range itu adalah ini ya barangnya. Nah, itu. Oke, mungkin ya hanya sampai di situ materi untuk fungsi matematika dalam Microsoft Excel. Nah, sekarang alangkah baiknya untuk kalian yang mempunyai laptop atau notebook bisa membuka lembar kerja Microsoft Excel-nya dari sekarang karena sebentar lagi Bapak ingin mempraktekkan cara menggunakan fungsi matematika dalam Microsoft Excel. Bagi anak-anakku yang belum memiliki laptop atau notebook ya bisa memperhatikan lebih detail ya, lebih fokus lagi ya untuk bisa juga mempraktekkan nantinya pada saat kita bertatap muka. Nah, silakan dibuka Microsoft Excel-nya ya, kita akan sebentar lagi Bapak akan mulai. Nah, sekarang sudah muncul jendela kerja Microsoft Excel. Diperhatikan baik-baik, sebentar saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan fungsi matematika dalam sebuah perhitungan. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel yang akan saya gunakan ya, di mana ini adalah tabel pembayaran upah karyawan PT Asteko. Nah, di sini ada dua yang diminta ya. Yang pertama adalah total seluruh gaji dan yang kedua adalah total gaji grade 10 itu berapa totalnya. Nah, dengan menggunakan fungsi matematika sebentar akan terjawab ya. Nah, di mana total seluruh gaji ini saya akan gunakan sebentar fungsi sum dan untuk total gaji grade 10 saya akan gunakan fungsi sum if ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana menggunakannya. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik. Nah, untuk total seluruh gaji ya caranya diklik ya, diklik ini sel C11 ya karena berada di kolom baris C dan kolom baris 11. Jadi caranya itu silakan diketik sama dengan kemudian masukkan rumus sum ya, dicari, diketik SU. Nah, ini sudah tampil beberapa pilihan rumus ya yang kita akan cari itu ya rumus sum ya. Silakan diklik sum 2 kali. Nah, kemudian ini amin ya, gaji pertamanya terletak di mana? Di kolom D dengan 5 ya. Jadi diketik di situ D kemudian angka 5 ya karena sesuai dengan petunjuk tadi bahwa dia terletak di kolom judul D dan kolom baris 5. Nah, kemudian kita cari lagi gaji terakhir yang ya bernama Nani itu. Jadi tidak semuanya ya, langsung terakhir yang kita cari lagi eh, di dibatasi dulu dengan tanda titik 2 ya, titik 2 kemudian dia letak Nani letak gajinya di mana di D9. D9 kemudian balas kurung enter. Nah, ya itu cara pertama untuk mendapatkan total seluruh gaji. Nah, cara kedua ya, cara cepatnya yaitu kita hapus dulu. Ya, gunakan sama dengan, kemudian ketik sum. Nah, ini sum sudah muncul. Kemudian di blok semua ya, gaji yang ada ini di blok. Nah, kemudian langsung enter saja. Nah, itu ya. Oke, tentu kalian sudah bisa mempraktekkan langsung. Kita masuk ke rumus fungsi sum if ya. Untuk rumus sum if
Nah, caranya diperhatikan. Yang pertama yaitu, nah ini yang diminta adalah total gaji grade 10. Jadi yang diminta ini ya hanya karyawan yang mempunyai grade 10 yang akan ditotalkan gajinya. Di sini yang grade 10 ada 2 orang ya, ada atas nama Amin dan Nani. Nah, caranya bagaimana ya? Menggunakan rumus sum if, yaitu ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian U. Nah, ini sum if sudah muncul. Nah, silakan diklik 2 kali. Kemudian pertama itu kita harus menggunakan range dulu ya, range atau jangkau yang berisi bilangan-bilangan yang akan dievaluasi. Nah, ini grade ya, semua yang ada di grade ini di total ya. Nah, caranya itu grade 10 atas nama karyawan Amin itu ada di mana? Dia berada di kolom judul C dan baris 5. Nah, kita masukkan di sini. C, kemudian huruf 5 ya. 5. Kemudian titik 2. Nah, kemudian di grade terakhir itu atas nama karyawan Nani itu terletak di kolom C ya dengan 9. Oke, C 9. Kemudian harus di tanda koma. Nah, yang kita cari adalah grade 10 ya. Kita ambil yang karyawan yang grade 10 saja itu di kolom ya. Jadi bisa kita pilih antara karyawan Amin atau karyawan Nani. Nah, kita ambil saja contohnya karyawan Amin. Nah, karyawan Amin itu terletak di kolom C dengan 5. Ya, ditulis lagi C dengan 5. Kemudian dibalas koma. Nah, kemudian kita pindah ke kolom jumlah gaji. Nah, kolom jumlah gaji itu dikasih masuk semua ya sebagai sum range ya, atau range atau jangkau yang berisi bilangan-bilangan yang akan dievaluasi atau yang akan dihitung. Ya, jadi semua yang jumlah gaji di sini akan diambil dan dimasukkan ke dalam rumus ya. Jadi gaji pertama atas nama karyawan Amin itu dia terletak di kolom D dengan 5 ya kan. Masukkan D dengan angka 5, kemudian untuk menggabung ya semua gaji yang ada mulai dari kolom pertama sampai dengan 5 itu dibatasi lagi dengan angka tanda titik ya, titik 2. Kemudian gaji yang terakhir atas nama karyawan Nani terletak di mana? Di kolom D dengan 9 ya. Ketik D 9 kemudian balas kurung. Nah, ya kan? Jadi total gaji grade 10 itu atas nama Amin Nani kalau ditotalkan itu kan 8 juta ya, sudah benar. Nah, itu cara pertama, cara yang paling simpelnya untuk mendapatkan total gaji grade 10. Ya, kita hapus dulu. Sama dengan kemudian digunakan rumus sum if. Nah, ada sum if ya. Ini. Nah, kemudian di blok semua yang kolom grade itu di blok semua ya. Nah, kemudian tekan kontrol, kemudian klik lagi grade yang akan dicari jumlahnya itu grade berapa, grade 10 ya. Kita akan diklik salah satunya antara Amin atau Nani. Ya, contohnya kita coba Nani. Nah, ini sudah ada. Kemudian pindah lagi ke kolom jumlah gaji. Nah, itu di blok semua langsung ya. Oke. Setelah itu di enter. Nah, sudah terjawab berapa total gaji grade 10. Ya, benar. Jadi cara pertama dengan cara kedua sudah benar semua. Nah, semoga kalian sudah mengerti ya bagaimana menggunakan fungsi matematika untuk fungsi sum dengan fungsi sum if dalam mengolah sebuah data yang ada. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.